Jadi dia nggak punya sense untuk membumi gitu. Karena memang dia nggak merasakan itu. Kan bahkan jangan sampai menyerap aspirasi, merasakan punya empati terhadap keresahan yang dimiliki masyarakat aja mereka nggak sampai. Gitu. Ketika delegitimasi yang disampaikan oleh masyarakat ini semakin melempas dan semakin menggesa, negara ini berada di ujung tanduk sebenarnya. Mahkamah partai ini seperti ada dan tiada. Apa namanya, mahkamah partai ini ada, tapi dia tidak berjalan dengan baik. Selamat datang di Bengkel Video. Kali ini ada tamu istimewa, anak muda berbahaya. Wis, berbahaya ya? Belum berbahaya, tapi mau berbahaya. Ada Haikar dari Perludem. Jadi kalau di Bengkel, lo harus cerita mainnya soal perisaka. Kalau lo cerita soal yang baik-baik itu nggak sebengkel. Karena bengkel tuh perbaiki gitu. Kalau bengkel tuh ada nih reparasi tanpa basa sih kayak. Jadi kalau misalnya lu kesini gak lo terusakan, ya lo akan dicemooh nih. Kayak akan kita ajak untuk membahas beberapa isu. Jadi kita waktu Agustus September kemarin ada banyak kuasi-kuasi gimana rakyat menuntut ya. Terus kemudian keluarlah 17+8. Terus kita mau nanya Kal, dari 17+8 itu yang kaitan sama partai politik itu kan ada beberapa nih. Nah lu bisa jelasin nggak sejauh mana itu tuntutan itu ditanggapi ke pemerintah dan BPR? Iya. Sebenarnya gini ya, kalau kita lihat sequence waktunya ya, Bang Tio. Kalau dari awal gejolak lah yang disebutnya, gejolak yang muncul itu kan sebenarnya tuntutannya itu lebih ke arah ke puasa. Bagaimana kemudian masyarakat ini merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah. Itu kerusakan pertama tuh. Sebenarnya kegelisahan ini kan akumulasi ya. Kakak setahun akhir mungkin ya banyak lah. Lu mungkin lebih paham di sana, terutama yang di sektor politik ini. Ya banyak sekali ya sebenarnya, banyak sekali mulai dari masalah kualitas dari kualitas dari pemerintahan itu sendiri, ya. Lalu gitu dia permasalahan dengan kesejahteraan masyarakat. Banyak banget tuh akumulasi ya, kalau begitu dulu itu udah akumulasi dari 5 tahun ke belakang, mulai dari masalah korupsi, masalah politik gitu ya, dan itu tidak terselesaikan. Nah salah satu dasarnya adalah proses dulu lagi. Oke, coba jebutik satu aja contoh kenapa sektor politik itu kalau bilang tadi itu buruk deh, buruk. Coba satu sektor aja atau satu subsektor ya misalnya satu aspek gitu. Banyak banget sih sebenarnya, satu aja. Satu yang paling berbauan misalnya keuangan politik. Ya, salah nggak sih? Sangat tidak kalau soal itu. Sangat tidak transparan. Sumber dari korupsi itu kan sebenarnya adalah proses politik yang menggunakan uang. Iya, transparan. Boleh menggunakan uang kalau ada koridor yang benar. Ini, karena dari istilah politik berbiaya mahal ya. Politik berbiaya mahal. Politik uang, lalu kemudian itu kan jadi awal dari bibit-bibit korupsi itu mungkin di situ. Munculnya dari situ. Nah, jadi memang permasalahan utama di politik Indonesia dan penegakan hukum di di Indonesia untuk mokap atau setidaknya bikin efek jerah lah pelaku politik uang itu sejauh pandangan atau pantauan Perludem dia ya penegakan. Kalau masalah politik uang ini jadi satu hal yang selalu menjadi sulit untuk diungkap. Bahkan di Mahkamah Konstitusi sendiri itu masalah TSL konstitusi teman wajib itu kan susah banget jadi. Karena seringkali proses politik uang itu hanya menjerat pelaku lapangan, tetapi otaknya atau kemudian yang menerima manfaat dari politik uang itu nggak kena jerah. Jadi penyelesaian permasalahannya itu hanya dalam tataran ya di permukaan saja. Yang terlihat, yang melihat ada pelaku, ya sudah dia di sanksi dari proses penegakan hukum itu pun tidak banyak. Pantauan Perludem banyak itu terjadi, tetapi tidak terungkap. Tidak terungkap atau tidak diungkap? Nah ini pertanyaan ini kayak mau coba keluar gitu. Nggak, sebenarnya kan kalau diungkap kalau terungkap kan banyak yang terungkap. Artinya kita sering lah lihat di media sosial atau orang yang kirim video ke kita ini ada anggota apa gitu ya ngasih duit ke siapa ya kan ada di video kayak gitu itu kan terungkap. Sebenarnya kalau misalnya itu mau diungkap itu kan jadi sama satu bukti ya. Banyaknya peristiwa yang tidak terungkap itu kan menunjukkan bahwa pengungkapannya itu tidak setempat dengan kata lain ya seperti tidak diungkap. Jadi sebenarnya gua mau masuk gini Kak,
di level itu artinya kita ngomong itu kan sebenarnya kejahatan politik ya. Ya, aku kan salah satu betul agar gitu. Itu aja nggak diungkap. Betul. Nah, masuk ini kemarin ada tuh coba rakyat ya yang secara tidak langsung ditindaklanjuti ya. Secara langsung ya ditindaklanjuti oleh pakai politik penonaktifan. Nah, ini kan skalanya juga agak besar nih. Tadi lu bilang politik uang, kinerjanya apa namanya? Ya kita sebutnya partai politik sebenarnya. Ya, nyikapi ini kan agak kurang. Nah, kalau yang penonaktifan DPR yang kemarin dijanjikan sama partai politik atau ibaratnya ditindak ya partai, gimana sekarang? Mungkin itu lebih tepat ya kalau melihat kondisi yang terjadi hingga hari ini, itu lebih tepat diambil sebagai upaya untuk meredam suasana. Iya. Lebih tepatnya itu ke sana. Sebenarnya tuntutannya bukan penonaktifan, tapi Ya tuntutannya kan memang ada ya, banyak yang menuntut untuk kemudian menurunkan, memecah apa atau bahkan bukan penonaktifan ya. yang lebih lebih ekstrim itu kan pembubaran DPR gitu. Iya. Walaupun itu kita tidak terlalu jauh lah mungkin ke arah sana, tapi ya bagian dari ini tuh udah nggak menunjukkan adanya proses yang benar-benar menjawab keresahan hati masyarakat. Artinya di level apa namanya? Jadi kita sebutnya sanksi berarti penonaktif. Diatur nggak? Ini masalahnya itu masalahnya tuh. Ini kadang-kadang kita agak gila gitu. Aktifan ini artinya dia nggak aktif sebagai anggota DPR dan anggota partai, artinya atau cuma sekitar itu atau masih terima gaji kan? Nah ini nih, di kalau bahas di dalam undang-undang ya, dari bahasa undang-undang ya. Kalau kita baca undang-undang partai politik itu dan juga undang-undang MD3 yang mengatur soal keanggotaan anggota DPR, itu tuh gak ada istilah penonaktifan. Gak ada gitu. Adanya itu pemberhentian sementara dan juga pemberhentian tetap. Nah, pemberhentian sementara itu adalah pemberhentian ketika seorang anggota DPR itu terjerat kasus pidana. Jadi ketika dia disidangkan oleh peradilan pidana, maka dia harus diberhentikan sementara. Diberhentikan sementara. Gak ada nonaktif ya, kalau nanti. Lalu kedua, pemberhentian tetap atau yang namanya pemberhentian antar waktu. Nah, kalau itu adalah proses keberhentian ya terjadi akibat beberapa alasan. Pertama, meninggal dunia. Kedua, tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, lalu kemudian dia ditarik oleh partai pengusungnya atau di PAW ya. Lalu kemudian yang keempat itu dia ngundurkan. Tapi kalau misalnya penonaktifan itu adalah itu masuk untuk ke arah PAW sekarang bisa sebenarnya. Nah, ada itu jasasan nggak? Misalnya ada anggota di bawahnya nih, oke, seperti anggota partai di bawahnya yang barang, lu kenal lu gitu kan? Iya. Habis itu dia berana setelah nonaktif, ya ini PW yang apa namanya dia naik kayak gitu. Ada itu bisa menjadi satu soal jalan ya Pak Tua. Cuma itu balik lagi ya, nggak ada istilah penonaktifannya. Oke. Jadi permohonan dari partai untuk kemudian melakukan PAW itu adalah prosedur yang diatur. Jadi partai ngajuin ke DPR. Kami ingin menarik anggota kami yang ini. Kami ingin menggantinya. Dari proses PAW. Disampaikanlah ke dalam proses paripurna kalau nggak salah ya. Paripurna. Itu harus disetujui dulu tuh sama paripurna bahwa ini akan di PAW. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang, ada nggak proses itu? Nggak ada. Tapi udah naik. Yang setahu gue ya, nggak ada ya. Paripurna untuk membahas itu nggak ada. Artinya dari kacamata kita nangkep dia di beberapa pantauan media lah ya. Ya pantauan media, setidaknya di pantauan media nggak ada. Nggak ada proses untuk kemudian menindaklanjut itu sebagai suatu prosedur hukum untuk melakukan penggantian. Itu udah sebulan lebih loh tau. Iya, kalau kita ada bang awal September ya kemarin ya. Oke, awal September dan ini udah awal Oktober. Oke. Kecurigaan lo. Ya, curiga lo mereka akan di status di nonaktif atau akan dipecat atau apa? Nah, jadi kayak gini, kalau kita lihat ya di dalam pemberitaan balik lagi ya, dari pemberitaan yang disampaikan oleh pimpinan fraksi lah ya, dari beberapa fraksi. Ada beberapa partai kan, pimpinan fraksi kan mengatakan bahwa ya mereka itu statusnya diberhentikan sementara. Dasar pemberhentian sementara itu kan sampai jelas ya, tapi ini kan enggak. Jadi itu satu itu patut jadi tanda tanya. Itu jadi dasar kecurigaan. Lalu yang kedua, proses PAW ini kemarin kalau aku nggak salah itu Nasdem sempat mengeluarkan press release mengatakan bahwa itu sudah diproses PAW-nya. Tapi sudah sampai mana kita sama sekali tidak. Nasdem itu ada berapa? Nasdem itu kalau salah dua itu Sakroni sama Napawoba. Jadi itu sudah diproses kan. Cuman kita nggak tahu juga prosesnya sekarang sudah sampai mana. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan hak. Kalau pemberhentian sementara, kalau di dalam undang-undang MD3 itu masih dapat hak.
Dapat ya. Dapat hak Hak itu apa ya? Gaji, gajinya, tunjangan itu ada beberapa hilaf, tetapi masih ada ya. masih ada ya. Kalau tunjangan yang kayak apa? Perbin beda lagi ya. Mungkin itu tunjangannya. Aku nggak tahu pasti ya, cuman yang melekat lah ya. Yang melekat. Jadi kayak misalnya melekat dengan anggota dewan kan ada tunjangan aspirasi, ya, itu jangan turut ke daerah pemilihan dan segala macam ini. Berarti kita bisa nggak kita misalnya nanya nih ke DPR, hak tadi itu sampai sekarang masih dikasih kayak gitu? Pernah kan kita nanya? Harus dong. Itu harus dibuka sebenarnya. Kenapa? Karena konteksnya adalah proses ini adalah proses hukum berkaitan dengan status seseorang, berkaitan dengan keanggotaan sebagai anggota DPR. Nah, anggota DPR itu kan lembaga perwakilan yang digaji melalui pajak rakyat, yang dipilih oleh rakyat melalui pemilih. Harusnya itu diberikan kepada masyarakat. Ini loh prosesnya sedang berjalan. Kalaupun misalnya ada PAW ya, kalau misalnya berjalan misalnya gitu ya. Kalau misalnya berjalan, proses sudah sampai mana, lalu terkait dengan haknya mereka ini gimana? Iya. Ya harus terang benderang. Harus terang benderang. Tahu kan enak banget kan? Biar kita nggak curiga juga. Gak kerja, ada bergaji. Ini soalnya kadang-kadang kawan bantu kawan juga kan ya. Oke Kak, sebenarnya ada problem apa kalau misalnya lo lihat nih ya. Kita tadi udah capture sebenarnya di awal kita ada masalah apa namanya biar soal ya sektor politik ini. Nah kalau misalnya gua sempit nih anggota legislatif kita, kalau orang PKS bilangnya Alek. Kalau temen gua namanya Alek. Dia anggota legislatif anggota DPR kita ini baik yang di daerah maupun di pusat ini sebenarnya kualitinya kalau lu capture dari masalah-masalah yang lu bilang di awal itu sebenarnya quality anggota wakil rakyat itu kayak gimana? Nah ini jadi satu permasalahan dasar juga, Pak Tio. Jadi kalau kita lihat ya, tadi kan aku bilang tuh soal masalah politik uang. Politik uang ini juga berkaitan juga dengan kualitas. Oke. Jadi ya ini kompleks sebenarnya. Satu, Tapi coba jelasin sederhana ya. Satu masalah sistem. Kita pakai proporsional terbuka. Salah satu ciri cacat bawaan dari proporsional terbuka itu adalah cacat bawaan dari proporsional. Jadi pikul harus benar gini bahwa ada banyak sistem pemilu di dunia. Dan setiap sistem pemilu itu punya cacat bawaan yang masing-masing. Semuanya kekurangan yang masing-masing. Nah, proporsional terbuka kurangannya itu. Karena dia dipilih by name ya, name by name, nama per nama oleh masyarakat, maka dia akan cenderung menggunakan transaksi politik itu berjalan secara terbuka oleh proses money politik tadi. Lalu kemudian kecenderungan permasalahan keduanya adalah si masyarakat itu cenderung si caleg itu cenderung dalam tanda kutip ya merasa bahwa popularitas dia lah yang kemudian menantang. Bukan kualitas dia atau proses dari pendidikan partai politik, bukan kondisi. Jadi popularitas nomor satu, dan itu juga menjadi salah masalah kenapa banyak sekali kalau gini kan jadi masalah ya. Betulnya apa? Artis atau gimana sih jadi boleh apa enggak gitu kan? Nah jadi permasalahan masalah sebenarnya di situ karena popularitas menentukan keterpilihan seseorang. Kita nggak ngomong artis itu semuanya buruk. Enggak, itu dong. Aneh soalnya beberapa artis ya artis itu kan profesi ya. Artis itu kan profesi dan kemudian profesi itu tidak salah. Oknum yang menjadi itu kemudian menjadi kualitas yang kita pertanyakan kan. Jadi masalah sistem pemilu itu yang menjadi kemudian menyebabkan kualitas sendiri. Karena satu didasarkan oleh popularitas dan yang kedua didasarkan oleh isi tas. Gitu ya. Itu sih Hermes ya. Itu juga jadi masalah. Rasanya Hermes bikin gemes ya. Oke, lagi terus. Dan jadi itu masalah soal sistem. Nah, yang kedua adalah masalah berkaitan juga dengan sistem tadi. Bagaimana kemudian partai politik ini mengerti kekuatan? Kalau bahasanya peneliti pemilu ya atau orang-orang yang berkecimpung di dalam itu masalah pelembagaan partai politik. Apa sih pelembagaan itu? Pelembagaan itu adalah bagaimana kemudian partai politik itu bisa berdaya untuk menghasilkan kualitas caleg-caleg yang punya kualitas baik. Sebenarnya kaderisasi di sini problemnya. Kaderisasi. Kalau lihat nih dari sekian banyak partai yang masuk parlemen ya, itu kaderisasinya menurut tuh bagus, kurang bagus, atau tidak bagus. Ini perbedaan ini. Tapi dari berarti gini, ke-capture nggak? Kayak di situasi saat ini bahwa mereka taruh begini. Kita ngomong anggota legislatif itu kan punya fungsi ya. Ada pengawasan, ada penganggaran, kemudian ada legislasi. Nah, dari tiga fungsiku tadi, misalnya taruhan dari fungsi legislasi, produk-produk yang mereka bikin itu bagus sih. Enggak. Kalau kita bicara produk ya, itu bisa banyak produk yang lihat bermasalah itu. Kalau soal produk sama berdasar sih. Nah, itu bisa kalau produk. Iya. Cuma aku bahas lagi itu. Gue masuk soal gini, kalau masalah kaderisasi tadi.
Pertanyaan kita tadi tanya partainya itu gimana? Kalau kita buat kuadrannya, ini ada 3 partai, ada 3 kelompok. Satu partai yang punya kaderisasi cukup bagus, artinya mengakar. Mau nggak sebut partainya apa, cuman kita bisa bayangkan yang punya kaderisasi mulai dari ya, sehingga ada proses berjenjang yang terjadi di sana. Lalu kemudian yang level 2-nya nih ada partai atau dia ya sepi semi bagus lah ya. Karena dia punya kaderisasi tetapi masih juga menggunakan popularitas sebagai senjata utama. Nah yang terakhir yang ketiga dia cuma popularitas doang nih. Ini jadi masalah. Ada, oke artis nasional hilang. Itu hilang. Wah nggak cukup deh. Jadi ada nih, artinya itu jadi salah satu indikator utama buat ngedorong si caleg itu tuh maju jadi anggota DPR. Nah proses pada dasarnya gini Pak, kita mencari caleg yang punya popularitas itu nggak masalah, asal kemudian punya kualitas yang baik dan juga punya track record yang baik. Track record itu mulai dari pekerjaannya, pendidikannya, lalu kemudian proses dia kalau dia berproses di partai dan segala macam lagi. Jadi gak ada masalah sebenarnya, itu bukan hal yang salah ya. Tetapi ketika itu dijadikan satu-satunya jarak untuk kemudian menjaring, nah itu yang jadi masalah. Itulah kemudian kenapa ada caleg-caleg misalnya popularitas tinggi tapi kualitasnya rendah gitu karena dia tidak memahami itu. Sama ini sih kalau kemarin yang banyak dikritis itu sense ya, jadi bahasanya Iya, narasi kerayaatannya nggak ada, narasi dipakai narasi elit itu banyak ke capture ya, banyak juga kita bisa lihat terutama yang baru-baru kualitas. Iya, terutama yang baru-baru. Ini mohon maaf ya, bukan nggak ngomong, bukan ingin mendiskreditkan teman-teman muda, tapi sebagian besar ini berdasarkan penelitiannya CSIS juga kalau nggak salah ya, PS punya penelitian kaitan antara caleg muda DPR gitu atau anggota legislatif muda DPR itu pasti punya kaitannya dengan petinggi partai atau kemudian dia punya kaitan dengan mantan anggota legislatif juga atau bahkan anggota legislatif yang masih menjabat, dan yang ketiga punya pemodal besar. Nah jadi teman-teman muda ini juga harusnya itu banyak, kita kan pengennya ini menjadi perubahan gitu ya. Iya, mana-mana kalau di DPR begini bahasanya, anak-anak baru ini tiba-tiba jadi OKP. Nah, ya, jadi parlente banget tayangannya. Jadi waktu itu sense nggak ada manfaat. Kita membela rakyat sekarang udah waktu jadi udah asik ya, waktu wah langsung Pak Tasya ini Pak lawyer profesional Amerika itu. Jadi dia nggak punya sense untuk membumi gitu. Karena memang dia nggak merasakan itu. Benar ya, Arteta. Sets tadi itu ya, narasi yang mereka pakai juga daerah elite. Itu yang bikin masyarakat jadi kesel. Iya, itu pasti karena Pak. Mereka kan wakil gitu ya, wakil yang harusnya menyerap aspirasi. Tapi ketika tidak bisa, bahkan jangan sampai menyerap aspirasi, merasakan punya empati terhadap keresahan dari miliknya masyarakat aja mereka nggak sampai. Makanya itu, ini kan ngalahin sebenarnya. Kalau menurut gue sih itu malah ya dari juga atau ya ngalahin mewakili kita di sekolah. Iya. Oke Kal. Kalau tadi nyambuk berarti antara rakyat dan wakil rakyat akhirnya terjadi gap. Ada gap. Akhirnya orang nyasar. Wakil-wakil rakyat yang narasinya elitis, terus kemudian dia tadi lu bilang nggak punya empati ketika masyarakat kondisi yang dia ini. Nah ini situasi gap ini kalau misalnya lu nilai bahayanya akan sampai kayak gimana? Oh ini bahaya sekali. Bahaya paling utamanya adalah delegitimasi terhadap keperwakilan. Itu kan sudah terjadi. Membubarkan tuntutan untuk membubarkan DPR yang berarti tidak betul. Itu bentuk dari delegitimasi dari kekuasaan legislatif. Ketidakpercayaan, ketidakpuasa akhirnya menimbulkan delegitimasi. Itu kan bahaya. Kenapa? Karena kita harus ingat bahwa satu ya, pertama kita menggunakan sistem demokrasi dan pemilu itu kan adalah instrumen demokrasi. Mereka memang dipilih secara melalui pemilu, dan ketika mereka dilegitimasi juga oleh masyarakat, ini kan berarti ada satu permasalahan yang sangat mendasar, yaitu apa? Proses politiknya kemudian berjalan dengan tidak baik. Nah jadi ketika delegitimasi yang disampaikan oleh masyarakat ini semakin meluas dan semakin mengesat, negara ini berada di ujung tanduk sebenarnya. Bagaimana kemudian caranya bisa memperbaiki itu? Nah walaupun ya memang dasarnya paling sederhana yang gue lihat di jalanan ya, misalnya pakai strobo nih toilet itu mulai berkurang ya. Itu kan bagian sebenarnya dari sense. Nah harapannya melalui upaya-upaya seperti kemarin itu ya kita bisa punya kesadaran loh, mereka bisa punya kesadaran untuk karena kita nggak pengen juga kan ya, walaupun ada yang menyampaikan kita nepalkan netizen segala macam, kita kan nggak pengen apapun ceritanya kerusuhan itu kan menciptakan satu kondisi yang
buruk juga dan bahkan bisa menciptakan imunitas di belakangnya kan. Nah itu makanya menurutku gap itu harus diisi segera. Dengan apa? Dengan kemudian ya mulai menurunkan juga flexing dan segala macam. Ya minimal bare minimumnya adalah gue kata lagi ya bare minimumnya adalah berubah untuk kemudian menjadi sosok yang lebih memiliki empati pada masyarakat. Baru kepada tingkatan selanjutnya menyerap aspirasi ini. Oke, gue mau nanya nih kalau misalnya partai politik beneran ya, taruhlah mereka kan punya ada namanya mahkamah partai. Iya. Ketika ada anggota-anggota yang akhir punya rasa empati sama masyarakat, terus kemudian dia melanggar etik, melanggar hukum segala macam, yang lu lihat sekarang nih atau pemantauan lo ya mahkamah partai ini efektif ya? Nah, ini permasalahan juga sebenarnya. Mahkamah partai ini seperti ada dan tiada. Ada yang lagu. Ini lo zaman dulu kan. Iya, waktu itu. Apa namanya, mahkamah partai ini ada, tapi dia tidak berjalan dengan baik. Mahkamah partai ini kan sudah diatur dalam undang-undang partai politik bahwa setiap partai politik itu untuk menyelesaikan sengketa di internal sebelum dia sampai ke sengketa proses penetapan di negara, dia harus melalui mahkamah partai. Mahkamah partai ini tujuannya adalah menyelesaikan konflik ya ataupun sengketa yang terjadi di internal partai. Nah, permasalahannya adalah memang undang-undang partai politik itu memberikan keleluasaan bahwa pelaksanaan ke partai bentuknya seperti apa, pengaturan hukum acara dan sebagainya itu diserahkan kepada partai. Sehingga itu semua diatur di dalam ADART. Nah, kalau misalnya aku ambil contoh misalnya PKS ini tidak sesuai mahkamah partai, misalnya pakai dewan apa gitu kayak dewan curonya gitu lah ya. Kemudian menyelesaikan ini saat. Lalu kemudian ada yang punya mahkamah seperti model peradilan. Ada juga kemudian yang sifatnya komisi dan sebagainya. Nah, model-model berbeda-beda ini yang menyebabkan tidak ada kemudian satu bare minimum tadi ini harusnya jadi seperti apa. Dan mahkamah partai itu hanya menindaklanjuti laporan dari total atau ekstra bisa sulit. Seharusnya ya kalau kita melihat laporan dari eksternal itu. Jadi seharusnya bisa. Harusnya bisa. Contoh nih, aku ambil contoh soal fenomena akhir Agustus kemarin, soal nonaktif. Menurutku, itu seharusnya kan partai melihat bahwa ini anggota bermasalah. Maka disidanglah dia secara etik di dalam partai. Disidang dia secara etik di dalam partai sehingga pemberhentiannya itu didasarkan oleh hasil dari penyelesaian di dalam mahkamah partai. Tapi kan tidak. Tiba-tiba nih partai keluar menyampaikan dengan gagah berani. Mereka sudah baca surat gitu kan. Sudah dinonaktifkan bla bla bla. Nah, itu kan sebenarnya seharusnya kalau kita ingin dalam tanda kutip ya partai kita benar-benar demokratis. Prosesnya kan nggak seperti itu. Sidangkan dulu, bahkan tidak perlu ada hibun-hibunnya. Sidangkan ketika ada gejolak, ketika ada melihat anggota partai di daerah anggota partai dari mahkamah partainya, hasil itu boleh dijadikan dasar sebagai upaya untuk melakukan PAW. Jadi tidak hanya dengan dasar dari desakan masyarakat, udah ada video minta maaf gitu ya, kemudian dibacakan gitu. Jadi nggak ideal ya, nggak ideal. Artinya itu nggak demokratis. Tapi kalau lu bilang tadi, hukum acaranya harus jelas. Dan sistem atau mekanisme pengaduannya juga. Jadi kalau misalnya kita orang luar nih, lihat anggota partai, ya pelanggar ini atau melanggar hukum, nggak punya ruang untuk melapor pejabat ke mahkamah. Iya, akhirnya apa? No final, no justice lagi kah? Orang akhirnya kayak contoh itu di Sulawesi mana teh yang rampok ada pakai penekanan itu ya. Tadi itu kan tamat kan akhirnya. Kalau nggak salah akhirnya sama PDIP dipecat juga kan. Nah, harusnya melalui hal-hal seperti itu proses melalui mahkamah partai. Harusnya. Kenapa? Karena itu yang menciptakan ekosistem demokrasi gitu loh. Iya. Ini kayaknya perlu masuk di Eropa tuh. Boleh ya situasi kerusakan yang tadi lu ceritain segala macam ini jadi bahan untuk revisi undang-undang parpol. Ya, harusnya iya. Nah, jadi sebenarnya ini nggak cukup di undang-undang parpol. Jadi kalau perlu dan teman-teman yang lain itu, kita udah usulkan perubahan undang-undang pemilu dan karena digabung jadi satu di undang-undang pemilu. Dibikin mekanisme omnibus ini. Kodifikasi. Jadi kita undang-undang pemilu. Lalu kemudian undang-undang parpol juga harus diperbaiki, undang-undang MD3 juga harus diperbaiki. Termasuk juga misalnya ada kaitannya dengan undang-undang
pemerintahan daerah juga harus diperbaiki, misalnya sinkronisasi, harmonisasi, kalau ya itu semuanya sisasi itu lah. Bisa 2-3 tahun selesai kayak. Oh, tapi kalau Makanya kita ada political will bisa cepat. Makanya itu yang paling utama yang harus diperbaiki secepatnya dengan undang-undang pemilu, diikuti dengan undang-undang partai politik. Karena ini jantungnya. oke. Ini jati politik. Jadi gimana pun kalau undang-undang MD3 sama undang-undang Pemda kan itu dikit-dikit aja ya dampak-dampaknya aja gitu. Tapi kalau undang-undang parpol sama undang-undang pemilu dan pilkada ini wajib segera mungkin harus dilakukan. Ini juga akan menjawab contohnya salah satunya soal kualitas tadi. Ya, tuh. Jadi harus ada syarat-syarat yang kita masukkan untuk kemudian memastikan kualitas ini bisa dijaga. Misalnya prosedur rekrutmen harus jelas, ya kayak apa. Demokratisasi dalam partai itu harus ditingkatkan. Lalu kemudian jangan lagi nih apa namanya? Kalau gue ini istilah gue ya. Anggota-anggota karbitan gitu nih. Iya. Yang sehari 2 hari tiba-tiba udah bisa nyalek gitu kan. Sebenarnya kita itu dulu pernah tuh ada. Oh, ingat tuh ada sistem legitimitas partai STVP ya, SPP. Nah itu sebenarnya lumayan bagus lah. Lumayan lagi sih. Jadi kalau diterapin ini oke lah. Kan di situ juga ada kategorisasi, rekrutmen segala macam dibenerin kan. Bayarnya gitu ya. Tapi ternyata nggak juga ya. Nah, komitmennya oke waktu itu, cuman itu sih barang lama ya, lama. Kalau yang terbaru nih apa usulan dari komputer? Ya, kalau kita bahas sistem nih, mungkin secara konsep dia cukup holistik, banyak gitu ya. Tetapi memang mungkin itu akan sulit, tidak harus berjenjang. Maka dari itu kita ingin masuk ke itu, cari bagian-bagiannya. Salah satu kita tadi soal rekrutmen kita perbaiki, soal penyelesaian sengketa kita perbaiki, soal apa namanya kandidasi di dalam partai itu harus diperbaiki itu tuh. Jadi jangan karena anaknya si A itu bisa nyalek tanpa harus ada masuk partai gitu ya. Kalau misalnya persaingan tidak sehat di internal partai, kalau di ekonomi ya atau di dalam dunia usaha itu kan ada persaingan tidak sehat antara apa namanya pengusaha sapulik ya pihak lain. Kalau di mana di partai politik itu dibatenya nggak? Persaingan tidak sehat itu kita harus misalnya nih, lu anaknya ketua partai nih, nah gue bukan anak ketua partai, tiba-tiba lu kok bisa lancar jaya gitu. Jadi aku tahu gitu, sementara gue udah berdarah-darah di pajak DKI bertahun-tahun. Nah ini kan saya tidak sehat ya. Iya. Nah kayak gitu diwagahi ya. Kalau apa namanya persaingan antar perusahaan, gue ada namanya KPPDU ya. Iya, habis itu ya kan. Nah masalahnya partai ini udah kayak usaha keluarga atau tinggal ada berbagai persaingan gitu. Gak ada komisi ngawasin deh gitu. Jadi gak ada satupun yang balik lagi ya. Karena satu memang membuka atau menyerahkan proses rekrutmen itu ke dalam partai itu bagian demokrasi. Tetapi kalau demokrasinya anak ini, teman ini kan nggak bisa juga gitu kan. Nah memang harus diperbaiki. Jadi masalah kita adalah satu, partai kita rasa perusahaan keluarga, ya. Yang kedua, proses rekrutmen juga nggak terbuka. Berarti kalau PT kan perseroan terbatas, kalau PT ini PKI, perusahaan buat istilah Oke. Jadi apa yang perlu dibenahi nih kalau dalam apa namanya sajiannya perlu saran rekomendasi untuk perbaikan sistem politik, terutama kita memperbaiki partai politik. Sebenarnya kita wajib nuntut gak sih perbaikan ini? Karena kan parpol ini kadang dalih, kita kan mandiri, kita kan independen. Negara nggak boleh cawe-cawe kayak gitu ya. Tapi sementara mereka tidak terima bantuan politik ya. Itu. Artinya kita bisa menuntut dari sisi itu. Bantuan politik yang mereka dapat ini kan dari ini kan satu proses yang ini karena bengkel ya kayak gimana, ini kan kayak satu apa namanya menjalankan demokrasi itu ibaratkan emang gitu. Nah partai itu bagian dari untuk pistonnya untuk menciptakan energi itu di partai, lalu kemudian roda penggeraknya itu pemilih. Jadi ini semua tuh satu banyak komponen yang dirakit jadi satu menjadi satu demokrasi. Kendaraannya ini itu bisa jalan kalau jalan dengan bagus. Kalau misalnya yang lain-lain ini setiap komponennya tuh mau semua gitu. Pemilunya bagus, kalau pistonnya doang tapi gigi penggeraknya rodanya jadi kotak gitu ya jalannya cetak. Jadi memang ini dari satu komponen satu kendaraan yang harus diperbaiki gitu. Jadi partai politik ini diperbaiki, apa namanya pemilu diperbaiki, pemilihnya juga harus diperbaiki. Biar paralel ya, harus paralel semuanya. Nah, usulan kita adalah segera membahas rancangan undang-undang pemilu, mendengarkan masukan dari publik, lalu kemudian menciptakan satu proses yang prinsip demokrasinya adalah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada orang untuk berpartisipasi di kolektif. Itu yang
Jadi bisa berpartisipasi bukan karena kita kenal dengan si ini si itu, tapi kita berpartisipasi karena kita punya kualitas dan kita punya penok. Ya, yang paling penting itu salurannya juga harus diperbaiki ya nanti ya. Maksudnya gini, kalau masyarakat itu melapor betul atau berarti mengambil ke partai politik saat ini kan agak kesumbat. Iya. Nah, kedekatan antara pemilih dengan partai itu ada satu yang tidak tercipta sejak kita reformasi. Nah, itu yang harus dibangun. Jadi, partai itu punya kedekatan dengan pemilih. Pemilih punya kedekatan dengan partai. Kedekatannya seperti apa? Menyampaikan sesuatu itu mudah dari partai. Jadi, gak jauh. Dan partai juga harus ingat bahwa mereka membutuhkan pemilih bukannya dari ini di dalam bilik suara, tetapi di dalam keseharian dalam kemudian aspirasi. Iya. Kalau gue lihat sekarang kecenderungannya memang apa namanya orang-orang partai yang sekarang masuk ke parlemen gitu DPR itu jadi kayak terburu WT gitu, Berburu aja. Jadi 5 tahun sekali mereka cari, oh ini klien-klien, bukan klien ya, ini target-target saya nih gitu. Oh, ya apa iya. tapi itu ada kan mereka. Bukti KPK juga banyak kami. Ya, kalau itu kan sudah terbukti dengan bukti korupsi yang ada ya. Oke, customer bengkel video nggak kerasa udah 1 jam bu. Udah 30 menit kita ngobrol bareng Aijal. Ini anak muda yang benar-benar visioner ya. Perlu kita orbitkan ya depan ini kan. Customer bengkel video ketemu lagi nanti di episode bengkel berikutnya. Kita akan terus kawal apa yang terjadi di apa namanya iklim politik atau iklim demokrasi kita. Karena memang sebenarnya rakyat atau masyarakat itu perlu tahu lah ya benar ya. Apapun ini negara demokrasi di mana kita wajib mengawasi orang-orang yang kita anggap layak untuk apa namanya mewakili kita. Nah, kita juga harus ngawasi mereka. Kita kan diwakili, ini pas kita awasi sih. Masa kita diwakili ada yang mewakili justru malah selingkuh gitu ya. Gimana tuh? Gimana tuh? Selingkuh deh kayak oligark. Oke, kalau bengkel video, sampai ketemu di bengkel video berikutnya. Reparasi tanpa basa-basi.